Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Reza Funa, NPM 2203 10101029. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi kewajiban saya mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Haptun. Syarat-syarat gugatan itu ada dua, formil dan material. Nah, syarat formil ini yaitu di dalam gugatan itu harus tertera nama, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal penggugat maupun kuasanya jika penggugat memakai kuasa, serta jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Nah, pihak yang berhak mengajukan gugatan itu adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Nah, jangka waktu pengajuan gugatan itu yaitu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara. Nah, syarat material gugatan itu, gugatan harus memuat posita atau dasar alasan-alasan gugatan dan petitum, yang mana petitum itu adalah tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Nah, dasar hukumnya itu adalah pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu adapun alasan mengajukan gugatan, yang mana alasan mengajukan gugatan ini tertera dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, yang pertama itu keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jika peraturan perundang-undangan yang dilanggar ini peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Lalu yang kedua, peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu peraturan perundang-undangan yang bersifat material. Dan yang terakhir itu keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, baik karena di luar kewenangan materialnya, di luar kewenangan wilayahnya, dan ataupun kewenangannya sudah lampau waktu atau kewenangannya belum mulai berlaku. Nah, lalu yang kedua itu keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas pemerintahan umum yang baik itu berupa asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan yang dapat diajukan penggugat dalam gugatan di petun. Nah, yang pertama itu ada pembatalan keputusan. Nah, tuntutan atau petitum yang diajukan dalam gugatan terbatas hanya kepada tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ada atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi ataupun direhabilitasi. Nah, lalu yang kedua ada tuntutan ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi ini ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Nah, yang mana penggugat dapat menuntut ganti rugi jika keputusan tata usaha negara telah menyebabkan kerugian material, khususnya untuk kompensasi akibat tidak terlaksananya putusan petun di bidang kepegawaian. Ditentukan kerugiannya minimal 100.000 dan maksimal 2 juta. Lalu ada pun tuntutan pemulihan nama baik. Nah, tuntutan ini dapat diajukan jika keputusan tata usaha negara telah merugikan reputasi atau nama baik penggugat. Lalu ada juga tuntutan penghentian pelaksanaan keputusan, yang mana penggugat dapat menuntut penghentian sementara atau permanen pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan sampai putusan akhir dari pengadilan. Skema pemeriksaan gugatan di petun. Nah, yang pertama itu pengajuan gugatan, yang mana penggugat dapat mengajukan gugatan dengan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti surat keputusan digugat dan surat kuasa jika diwakili oleh kuasa hukum. Dan perlu diingat kembali, pengajuan gugatan
keputusan Tata Negara harus dalam jangka waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya keputusan Tata Negara. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan pendahuluan. Nah, setelah gugatan diajukan, pemeriksaan administrasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan berkas. Jika berkas tidak lengkap, penggugat akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas administrasi. Nah, lalu yang ketiga itu adalah dismissal prosedur, yang mana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah gugatan ini dapat diterima atau tidak berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, jika gugatan tidak memenuhi syarat, gugatan dapat ditolak pada tahap ini. Nah, lalu yang keempat itu pemeriksaan persiapan. Nah, jika gugatan diterima, maka gugatan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan untuk memperjelas dan merapikan gugatan serta jawaban dari tergugat. Lalu yang kelima ada persidangan. Nah, dalam persidangan ini, persidangan dimulai dengan pembacaan gugatan oleh hakim ketua sidang dan diikuti oleh pembacaan jawaban dari tergugat. Nah, jika ada, penggugat dapat memberikan replik dan tergugat memberikan duplik. Dan dapat memberikan pembuktian dengan menghadirkan saksi, alat bukti, ataupun keterangan ahli. Lalu yang keenam itu putusan hakim. Nah, hakim akan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan. Nah, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Lalu yang terakhir itu eksekusi putusan. Nah, setelah putusan dikeluarkan, pihak yang kalah dalam perkara wajib melaksanakan amar putusan, dan amar putusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pun macam-macam putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama itu adalah gugatan ditolak, yang mana putusan ini dikeluarkan ketika Pengadilan Tata Usaha Negara menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain, petun menolak permohonan penggugat. Lalu yang kedua itu ada gugatan dikabulkan, yang mana gugatan dikabulkan biasanya terdapat dua bentuk. Yang pertama itu gugatan dikabulkan seluruhnya, yang artinya seluruh gugatan yang diajukan penggugat dikabulkan oleh hakim. Yang kedua itu gugatan dikabulkan sebagian, yang artinya hakim mengabulkan gugatan yang hanya untuk sebagian saja karena ada alasan-alasan yang cukup. Lalu yang ketiga tuh ada gugatan tidak diterima. Nah, gugatan tidak diterima ini adalah putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Nah, yang dikatakan cacat formil itu dikarenakan hal-hal seperti gugatan yang diajukan melewati tenggang waktu, yang mana tenggang waktunya adalah 90 hari sejak keputusan Tata Usaha Negara diterima. Lalu ada juga penggugat itu bukan subjek hukum yang berkepentingan. Lalu ada penggugat itu bukan gugatan itu bukan sebagai kewenangan petun. Lalu ada gugatan itu salah objek. Lalu ada yang terakhir 4 gugatan gugur, yang artinya gugatan gugur ini tertera dalam pasal 71 ayat 1 UU Beratun, yang mana gugatan gugur ini adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika penggugat tidak menghadiri sidang persidangan meskipun penggugat telah dipanggil dengan patut. Lalu, adapun upaya hukum yang bisa dilakukan penggugat dalam hal tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama itu ada upaya hukum biasa. Nah, upaya hukum biasa ini tertera dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Upaya hukum biasa ini ada 2, banding dan kasasi. Nah, banding ini adalah upaya yang dapat dilakukan jika tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, pengajuan banding dapat dilakukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan. Nah, lalu ada kasasi. Nah, kasasi ini tertera dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang mana kasasi ini adalah upaya hukum yang
yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan PT Tun kepada Mahkamah Agung. Pengajuan kasasi dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan banding diberitahukan. Lalu ada upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam hal tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan, yaitu upaya hukum luar biasa. Yang upaya hukum luar biasa ini ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini tertera dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Nah, peninjauan kembali ini hanya dapat diajukan satu kali, dan peninjauan kembali ini dapat dicabut permohonannya tetapi tidak dapat diajukan kembali di kemudian hari. Lalu alasan pemeriksaan peninjauan kembali ini, yang pertama itu ada apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang dikemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Lalu yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Lalu yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Lalu yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan hukum belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Lalu yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar sama oleh pengadilan sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang sama. Nah, peninjauan kembali ini dapat diwajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diketahui alasan-alasan pemeriksaan peninjauan kembali.